Halo para antusias elektronika yang terhormat. Di video ini gue mau eksperimen tentang apakah earth atau tanah atau bumi dibutuhkan. Maksud gue ground earth ya di rangkaian elektronika. Perlu tahu juga ya, perlu tahu dulu nih kalau ground dan earth itu sebenarnya berbeda ya dalam rangkaian elektronik ya. Kalau ground adalah tegangan referensi rangkaian dan earth itu pasti groundnya. Jadi ground itu bukan earth, tapi earth itu pasti groundnya. Mirip-mirip nih ya. Jadi earth pasti ground juga tegangan referensi tapi bernilai 0 volt ya. 0 volt. Ya agak membagongkan juga sih. Karena kan lo berharap yang namanya ground ya itu juga 0 volt ya. Tapi kadang-kadang pabrikan juga atau lo desain mungkin ya yang paham itu ya lo butuh tegangan referensi itu nggak selalu 0 kadang. Oke, agak membagongkan juga sih gue, ini agak bingung juga sebenarnya bikin videonya nih. Oke, jadi tegangan referensi nggak selalu 0 volt dalam prakteknya ya. Namun jika ingin menggunakan ya, kalau lo mau pakai benar-benar mendapatkan tegangan 0 volt, lo bisa menggunakan earth. Oke, dalam rangkaian elektronik sebenarnya ground itu ada beberapa jenis ya. Kalau menurut gue ya, yang gue baca-baca ya, yang sepengetahuan gue itu, seperti ground signal ya. Ground signal itu seperti ini nih. Kalau gue boleh gambarin tuh ground signal bisa begini. Nah, dia lancip nih. Tapi kalau ground ya, ground itu seperti ini. Ini rangkaian ya, rangkaian lah. Rangkaian, ini juga rangkaian sama hidup. Nah, kalau earth itu begini simbolnya. Jadi sebenarnya kalau kita gambar rangkaian elektronika itu nggak boleh sembarangan ya, kasih simbol-simbol ya. Karena ini signal ya, signal ground ya, signal ground ya. Ini power ground ya. Terus ini earth ya. Kalau udah earth nggak usah lo tambahin ground lagi, udah pasti ground dia. Oke, ini seperti ini sebenarnya nih. Nah, ini gue coba bacain dulu nih. Nah, ada literasi sedikit lah yang gue cari-cari di googling ya tentang earth ya dan ground ya. Satu, earth atau tanah ya, rujuk pada koneksi fisik ke bumi atau tanah sebenarnya nih, tanah sebenarnya ya. Terus digunakan untuk keamanan listrik ya. Biasanya kalau ada kebocoran arus itu dibuangnya ke ground ya, bukan ke sasis ya atau ke jalur lain ya. Itu harus lo buang ke ground, ke earth ya, ke tanah ya. Maka harusnya mengalir ke tanah, maka harusnya akan mengalir ke tanah kalau buang situ, bukan lo buang ke orang gitu. Nah itu kadang-kadang kita suka ke strom tuh, nah itu karena sistem pentanahannya kurang bagus. Gue lanjut lagi, di instalasi listrik rumah atau gedung, kabel warna hijau atau kuning biasanya adalah earth wire ya, kabel ground ya, kabel earth ya. Ini gue suka agak bagong juga sih karena agak rancu nih penggunaan kata ground sama earth ya. Jadi mesti ini dulu nih, dipertegas dulu ya. Kita ngomongin earth ya. Gue lanjut lagi, tegangan relatif terhadap tanah atau earth dianggap 0 volt absolut ya. Jadi apapun tegangan yang lo tancepin ke tanah ya, dalam pengertian tanah sebagai untuk pelepas arus bocor itu akan bernilai 0 ya. Tapi karakteristik tanah itu ada syaratnya ya, ada syaratnya. Jadi itu tanah itu kan ada namanya resistansi juga gitu. Semakin rendah resistansinya, semakin mudah arus bocor itu terserap tanah ya. Contoh resistansi tanah yang rendah itu apa? Misalnya tanahnya basah gitu, itu udah pasti rendah tuh, bagus tuh. Atau lembab lah, mungkin kalau basah mungkin hitungannya lo nggak bagus juga kalau buat fondasi rumah atau gedung. Istilah basah itu bukan berarti benar-benar berair ya, lembab itu udah cukup. Kalau resistansi tinggi itu biasa tanah kering tuh ya, misalnya tanahnya itu yang udah retak-retak gitu kan, itu resistansinya tinggi. Tapi terkadang kan di dalam tanah itu lembab, jadi resistansinya rendah sebenarnya.
cuman kualitasnya aja mungkin kurang. Oke, kedua gue lanjut ke ground. Ground istilah yang lebih luas di dalam elektronik ya. Kita sering bilangnya ground ya, sama seperti gue. Terus ground itu merujuk ke titik referensi tegangan dalam suatu rangkaian. Ground itu bisa sama dengan earth. Nah, yang tadi gue bilang tuh, kalau earth itu udah pasti ground ya. Nah, ground itu belum tentu earth, tapi bisa sama. Misalnya lo hubungin ground rangkaian itu ke earth, itu jadi earth. Ada beberapa jenis ground dalam rangkaian elektronika yang tadi gue sebutin ya. Signal ground ini, signal ground ya. Itu bisa analog, bisa digital ya. Signal ground itu referensi untuk sinyal, ya. Misalnya untuk rangkaian op amp. Terus ada lagi sasis. Nah, sasis ini kalau nggak salah sasis ini simbolnya begini. Ini wire ya, kabel ya istilahnya ya, wire. Sasis itu ini. Nah, gini juga ya, sorry. Nah, ini ada ininya nih. Nah, ada setengah lingkaran atau satu lingkaran penuh. Satu lingkaran penuh ya. Nah, ini sasis nih. Masalah sasis simbolnya seperti ini. Ini sasis ya, atau casing lah sasis ground. Kemudian ini udah ada power ground seperti ini yang sering kita lihat ya di rangkaian ya, di gambar rangkaian. Terus ini contoh earth ya. Jadi gue belum jelasin simbolnya. Dalam banyak rangkaian elektronika kecil ya, seperti lo project Arduino, terus amplifier sejenisnya, ground biasanya tidak tersambung ke tanah secara fisik ya. Jadi gue emang selama ini juga jarang menghubungkan ground rangkaian ini ya ke tanah, jarang. Contoh perbedaan, adaptor ya, bagian DC-nya punya ground jalur negatif ya. Jadi gini nih, lo misalnya punya power supply ya, PSU lah ya, kan ada kutub positif ya, ini ada kutub negatif ya. Nah, ini ground ya. Nah, ini mungkin AC ya. Nah, seperti ini. Jadi negatif itu dianggap ground ya. Kemudian itu nggak perlu terhubung sama ke tanah ya. Terus ada lagi yang namanya instalasi listrik rumah. Setiap kontak biasanya punya pin khusus ya. Pin khusus itu kasih contoh biasanya di sini ya. Bisa lihat. Nah, ini ground ya. Ya pakai obeng lah biar kelihatan. Nah, ini ground ya. Ini ground ya. Terus sisi sini juga ground. Ini gue pakai suko ya, karena standar Indonesia rata-rata suko. Nah, ini bisa netral, bisa fase ya, bisa netral ya. Ini kalau gue tes harusnya terhubung. Gue tukar dulu propnya. Mana prop gue tuh? Hilang dia. Oh, ini. Ya sudah umur. Memorinya udah ini banyak yang korup jadi suka lupa. Oke, ini gue zoom out aja lah. Kelihatan. Oke, gue pakai ini aja, ini tester ya. Duh, rusak ya. Oh, salah colok. Gue pernah nyolokin ini. Nyolokinnya buat ngukur tegangan, meledak. Aduh, untung murah. Lupa nyolok. Nah, di sini ya. Terus lihat. Di sini ground harus terhubung nih. Ya. Ya, jadi itu ground ya. Oke, selanjutnya kesimpulannya nih dari literasi gue nih. Intinya, earth itu berarti koneksi ke tanah fisik ya, untuk keamanan. Jadi kalau lo menghindari kesetrum gitu, misalnya lo punya komputer gitu ya, sering kesetrum lah, lo udah waktunya
pasang ground ya, earth ya, ground earth. Terus ground itu titik referensi tegangan dalam rangkaian ya. Bisa, tapi tidak harus terhubung ke tanah ya, yang tadi gue bilang ya. Ground itu belum ke tanah. Jadi misalnya ini kan, ini power supply ya, atau baterai ya, baterai masih bisa cukup kali ya. Ini baterai ya, baterai ya. Simbol baterai gini ya, baterai. Terus di sini ada tegangan positif ya, di sini adalah tegangan negatif. Nah ini ground ya. Terus oh kalau ini 0 ya, ini 0 ya, bisa negatif bisa 0 ya. Oke. Terus ada lagi power supply yang simetris ya, simetris ya. Gambar dulu ini deh supaya bagus. Oke, ada power supply simetris ya. Ini dia ada tegangan positif ya, simetris. Ini ada tegangan 0 ya. Ini ada tegangan negatif. Groundnya di mana? Di sini, ya, di 0 ini. Ya. Nah, ini ground. Ya gitu aja sih penjelasannya. Oke, gue nggak terlalu serius dulu lah. Literasinya udah ya, udah cukup ya. Kita praktek ya, praktek. Oke, gue ada case nih, ada case ya. Ada case. Kemarin kan gue sempat bikin video apa kemarin? Gue kan beli itu ini nih, oscilloscope ya, oscilloscope kecil ya, Vernier sini nih ya, DSOTC3 ini. Kemarin kan gue tes itu dia bisa oscilloscope, bisa signal generator ya. Waktu gue tes signal generator kan gue pakai oscilloscope gue yang gede itu. Nah itu gue udah bilang di video itu ya, nih nanti gue insert ininya videonya ya. Oscilloscope gue nggak ada ground ya, dan ada spike, ada noise ya. Oke, sekarang oscilloscope gue udah pakai ground ya, pakai ground ya. Gue nyalain nih oscilloscope-nya ya supaya enak ya. Ini kameranya gue arahin ke oscilloscope dulu. Ini gue matiin aja lagi. Oke, oh ini gue matiin deh. Bahaya nih. Ini berarti agak miring, nggak apa-apa ya, miring gini ya. Oke, ini agak miring, gue nyalain dulu, gue pasang dulu mana. Oh nanti gue cerita tentang ini. Oke, udah connect. Oke, oscilloscope gue nyala. Sekarang gue tes ulang nih, ini gue nih. Kemarin kan nggak bersih banget ya. Lalu lihat videonya sendiri deh. Karena si oscilloscope gue nggak bersih. Oh, fokus ya. Oke. Ya ini udah di ground tetap begini ya. Ini kan signalnya kecil banget ini. Tegangannya kecil banget ini. Jadi kalau oscilloscope DSO ya, dia kan auto, dia auto, dia akan nyari, berusaha untuk mendapatkan mengukur ya sekecil apapun ya. Ya akhirnya begini, sebenarnya nggak perlu khawatir ya. Tapi ini gue jamin gue udah ground kan. Jadi kemarin kan ada spek-spek gitu ya. Nah, lo lihat lah videonya yang tadi gue insert ya. Ini gue nyalain dulu. Ini gue langsung aja ke signal generator ya. Ya, plus ya. Oke, ini langsung di frekuensi berapa nih? 80.000 ya. Tegangannya 1 volt ya. Ini kelihatan. Nah ini gue konekin aja kan. Ini banyak tegangan ini nih, tegangan liar sebenarnya ini ya. Tegangan liar. Nggak perlu khawatir lah. Kan di udara itu banyak tegangan liar ya. Nilainya kecil ya. Mungkin listrik statis atau apa gitu.
Tapi kalau udah gede bahaya juga tuh listrik statis tuh, bisa meledak dia. Di sini aja nanti gue pasang langsung ya. Gue auto ya, biasa di auto nih enaknya kalau oscilloscope. Nanti selalu gini nih, ada fungsi otonya, dia ada nyari skalanya sendiri aja supaya menghasilkan tampilan yang bagus. Oke, bagus nih rataan. Ups, rata nih. Ya. Bersih sekarang ya, nggak ada noise ya, nggak ada spike ya. Gue mau pilih ya. Oke, ini udah oke ya, clear ya, ini bibir dulu deh. Nah, sekarang gue ada kasus nih, ada kasus power supply ya, power supply switching ya. Taruh. Gue nggak boleh keluar dari ini gue nih, pakem gue nih ya. Oke, itu kan bagus ya. Nah, kebanyakan instalasi listrik di rumah, ya di Indonesia lah umumnya lah ya, nggak pakai ground ya. Istilah ground di instalasi listrik itu maksudnya di hubungan ke tanah ya. Nggak pakai ground ya, karena faktor biaya. Karena kan kalau lo mau nambah, mau pakai ground itu lo mesti punya kabel ya, kabel instalasi listrik itu yang 3 inti ya, 3 core ya, isi 3 lah. Nah sekarang itu kebanyakan kita pakai itu yang cuma isi 2, jadi cuma fase ya dan netral ya, fase dan netral. Ya lumayan sih sebenarnya kalau angka ya, jadi tiga inti ya, jadi jarang pakai. Nah di rumah gue juga sebenarnya nggak ada groundingnya gitu deh, karena nyesel juga sekarang nih, sering nyetrum, terus sering nyetrum. Kedua, kalau gue cek itu kotor banget ininya, listrik PLN ya. Bukan salah PLN sih sebenarnya sih, PLN tuh nggak salah. PLN tuh waktu ngasih mendelivery listrik itu bersih ya dari trafonya dia. Cuman kan di perjalanan kan itu terhubung ke rumah orang kan. Ya dari gardu itu kan ke rumah-rumah itu banyak kan. Nah dari situ bisa muncul noise atau apa. Terus karena jaraknya juga jauh kan, jarak kabel listrik kan dari tiang ke tiang, tiang ke rumah. Akhirnya begini sekarang, gue mau ngerubah, mau nambahin ground, berarti kan mesti bongkar instalasi. Aduh, tambah mahal jadinya. Ya nanti dulu lah, lebih ke masalah duit sih. Oke, jadi kita delete nih, masih oke ya, masih aman ya, lebih bersih nih. Jadi gue buat nextnya nih, nggak malu lah nunjukin oscilloscope ya, tes signal di oscilloscope. Ataupun kalau di sini kan baterai ya, baterai sih ya cenderung aman lah kalau oscilloscope baterai ya. Cuman kan nanti dia juga tetap, kalau groundnya bermasalah atau ada tegangan arus bocor, dia juga akan menghasilkan noise juga nanti. Nah ini fungsi ground itu ya, fungsi earth ya. Ground earth itu ya selain supaya nggak nyetrum ya, kalau pakai komputer lo waduh nggak ada groundnya nyetrum ya. Terus menghilangkan noise ya. Nah ini udah kelihatan ya, udah terbukti ya, menghilangkan noise ya. Karena mungkin menurut gue itu noise itu salah satu jenis dari arus bocor ya. Jadi dengan dihubungkan ke ground ya, ke tanah ya, maksud gue ada susah banget nih, hancur soalnya bahasanya ya, katanya dihubungkan ke tanah bisa jadi solusi untuk menghilangkan noise. Kalau nggak setuju komen ya, supaya kita bisa diskusi, terus gue koreksi juga gitu. Nah oke, ada gue bikin case nih, gue punya power supply nih, power supply switching ya. Power supply switching ini power supply variabel ya, inputnya 100 sampai 240. Ini enaknya power supply switching gini nih, lo mau tegangan PLN lo turun gitu ya, masih bertahan dia,
Ini sampai lo turun ke 110 ya, lo bawa ke Amerika misalnya 110 itu aman-aman aja deh nih. Oke, terus outputnya dia kan karena variabel ya, variabel itu antara 3 sampai 12 volt DC. Harusnya mulai dari 200 sampai 2000 mAh ya, sampai 2 ampere cukup lah. Ini lumayan berguna ya buat lo eksperimen di breadboard atau apa gitu ya, untuk arus kecil ya, termasuk berguna nih. Cuman memang kendalanya kalau power supply switching itu ya, apalagi ini nih, power supply switching variabel murah merintih. Enteng banget ya, nggak murah-murah amat ya gitu sih. Iya murah, relatif lah, relatif kemampuan ekonomi lah. Ini udah lama nih gue sering pakai. Nah ini gue udah modif ya, karena emang murah, jadi sebenarnya nggak begini dia, pakai yang model begini dia stop kontaknya, steckernya, tapi lebih kecil lagi ya. Gue agak serang ngeri sedap, akhirnya gue ganti ini. Nah ini nggak ada groundingnya nih ya, nggak ada groundnya. Jadi kalau connect terhubung ke sini apa, ke stop kontak ya, ini ada groundnya misalnya ya, nggak pakai. Nah kita coba buka ya, karena gue membahas tentang ground ya. Gimana ya tadi obengnya, tadi gue ada obeng perasaan ya. Begitulah, kalau ini memorinya harddisknya udah korup nih, jadi lupa tadi taruh di mana tuh. Oke, di sini gue bongkar ya, kalau ini memang nggak pakai ground, nggak pakai ground, nggak pakai grounding ya. Nggak kelihatan ya, gue angkat dikit dulu ya. Oke. Oh tadi nggak kelihatan ya, sorry bro. Gue angkat dulu deh, oke ini, oh bukan ini ya, sorry. Nah ini nggak ada groundingnya ya. Jadi mungkin fase atau LAN ya, atau netral ya, tergantung nyoloknya gimana. Ini groundingnya masih kosong ya. Sekarang gue mau pakai grounding nih buat ngetes kan nanti. Gue kasihin itu aja deh, jumper ya. Ini gue siapin jumper mana ya, pas dicari kan. Oh, ini dia nih. Oke, gue pakein aja deh ya. Nanti gue connect sini, kita lihat eksperimen gue berhasil nggak gitu maksudnya. Oh ya, lo kalau mau pasang grounding di rumah minimal kabelnya yang 1,5 ya, jangan yang kecil kayak gini, ntar malah ini loh, maksudnya kalau pasang grounding itu kabelnya juga harus yang bagus ya, sesuai standar. Nah supaya dia semakin kecil resistansi kabel itu ya ke tanah itu makin bagus. Yang tadi gue bilang, resistansi tanah aja berpengaruh sama sistem grounding lo. Oke, udah terhubung. Gue mesti ini coloknya sini supaya nggak lepas. Gue mendeteksi suara curut nih. Banyak curut di sini, tapi gampang lah nangkep curut.
Cerut kan ini burung dia matanya. Nah, burung tak ada mata. Ngerti. Kayaknya jalannya pakai ini dia, radar deh. Ultrasonik atau apa kali. Nabrak-nabrak. Jadi kalau nangkap cerut gampang ya. Tinggal gelar aja tuh. Ini lem tikus. Kasih apalah makanan dikit gitu kan. Ada ini makanan deh ke situ. Oh, udah nyangkut tuh deh di lem. Kalau nangkap bisa dua dapat tiga sekaligus tuh. Pagi-pagi udah ini ya curut tuh, pasrah udah. Oke, ini gue ini dulu lah, gue tais dulu deh, jangan lari-lari. Gue kebut, jangan lari. Ya, ini gue cabut dulu ya. Cabut dulu, ini udah nggak perlu. Kita akan mencoba ini. Ini supaya, oh iya, lo kalau mau bikin drone tuh gampang ya. Misalnya lo mau bikin lab ini elektronik ya, lo pakai ini nih ke tanah nih ya, ke tanah nih, lo beli paku, tapi kalau bisa paku yang ini kuningan ya, ini agak mahal ya. Maksudnya gimana supaya nggak berkarat ya. Kalau lo pakai paku biasa ya bisa, cuman kan tanah itu cenderung basah ya kalau di dalam ya, bukan di luar ya. Di luar mungkin kering, cenderung basah. Itu kalau pakai paku biasa. Nggak tahu kalau pakai baju paku baja ya bagus nggak. Ini juga bagus nih kan, sifat penghantar ya masih bagus. Lo bisa pakai ini lo tarikin aja kabel NJA ya, yang satu inti itu ya, yang cuma satu core. Gue pakainya NJA 1 kali 1,5 mili ya, cukup sih. Gue pakai yang core tunggal ya, jadi bukan yang serabut ya, cuman agak kaku aja, apa nggak bagus lah kalau di dinding nih, gue lihat bengkok-bengkok nih. Tapi oke lah. Nah, pakai ini lo ikat pakai apa tuh, klem itu ada tuh, lo beli tuh di mana bangunan tuh, klem-klem buat nempel-nempel ini. Nggak ada contohnya ya, aduh, contohnya masih unjuk. Nah, menurut gue sih udah cukup sih ya. Jadi kalau lo males ini narik kabel ground ya, bikin instalasi baru lah, karena kan mahal ya, lo tarik yang perlu aja. Misalnya buat televisi kadang-kadang kepake ground juga loh. Nah, gue sih kasih contoh nih ya, kabel ini gue malah lupa ya. Nah, kabel ini kan ada groundnya nih ya. Ada 3 ya, sama ini kan ya. Ini memang kalau pabrikan sih sengaja ya, dia nggak sembarangan juga nih ngasih kabel power kan. Kalau komputer biasanya ini karena emang gede ya, komputer harusnya gede ya. Terus perlu ground ya. Tapi kalau beli komputer udah dikasih kabel gini, terus rumah lo nggak ada ini groundnya ya, lo nyetrum juga. Nah, ini ya, TV gede kadang-kadang udah pakai ini nih ya, karena banyak apa istilahnya, tegangan bocor ya, tegangan liar ya, udah ya, harus dibuang ke tanah, ke ground. Nah, ini yang kabel-kabel ini buat apa, perangkat yang powernya kecil lah, biasa printer, TV juga pakai ini ya. Kalau dia cuman apa, harusnya kecil, dia pakai ini, pakai 2 kabel cukup, nggak perlu grounding. Tapi kalau misalnya lo beli perangkat ya, AC misalnya, AC kan 3 ya, 3 kabel tuh ada groundingnya. Bagusnya lo siapin grounding ya di rumah lo ya, nggak harus lo bongkar semua jalurnya ya. Lo pakai cara gue aja nih. Nah, gue bikin ini aja nih ya, mungkin jadi nggak jelek juga sih kelihatan, karena kan gue narik kabel baru. Nah, kabelnya NJ aja udah cukup, yang 1 inti itu kan,
1x5. Lo bisa pakai yang serabut atau yang kalau ini ya mungkin tunggal ya, bukan serabut ya. Ya cukup lah yang 1,5 mili ya, 1x1,5 mili udah cukup sih. Yang butuh-butuh aja misalnya itu, terus mungkin kulkas ya, kalau salah kulkas yang gede ya. Perlu grounding juga kan, kadang-kadang lo kalau kulkas lo bodinya nyetrum ya, itu dia waktunya pakai ground, kasih grounding lah. Ini udah cukup nih. Ini kan gue tempel di ini nih, ini ya di depan rumah gue kan jalan perumahannya pakai konblok. Jadi gue tancepin aja tuh di sela-sela itu tuh, sambungan konblok ini set, udah di pinggir ya. Jadi gue nggak sampai habis gitu di pinggir, udah gitu aja. Jadi kalau gue lagi butuh ini, sekarang kan lagi hujan ya, sering hujan jadi nggak ada isu ya. Nah nanti kalau kemarau itu, ini kan kurang dalam cuma 12 cm ya. Kalau kemarau ya mungkin gue perlu rajin siram itu tuh di sini nih, area sini. Nah itu yang gue bilang, maksudnya jangan pakai paku biasa lah, takutnya berkarat. Kalau berkarat berarti resistansinya bertambah ya, ya akhirnya ya nggak berguna juga nanti itu loh, sistem grounding loh ya, sistem grounding modular kali ya namanya ya. Oke, sekarang gue lanjut sini ya, ini gue rapin dulu. Kita balik lagi ke power supply switching nih. Ini kan murah nih, ada noise nya gitu ya. Ini gue colok dulu ya, ini gue colok, buka dulu nih. Ini benar-benar bermanfaat ya, ini kayaknya panjang videonya nih, tapi lo bisa scrubbing lah, terserah lo dah, supaya lo bisa ngeliat prosesnya. Ini gue colok di stop kontak yang ada groundingnya, sama seperti oscilloscope nih, sama nih, satu jalur, satu ke sini. Ini oscilloscope kalau kelihatan. Oke, sekarang ini posisi mati, gue minta bantuan breadboard, ini udah gue siapin nih. Oke, ini ya, di sini bebannya cuman ini nih, cuman LED. Apalah. Oke, nextnya lo komen aja, bang, ya boleh lah, lanjutin dong itunya dah, eksperimennya. Oke, terus nah kalau ini nih, bentar ya, gue prepare dulu nih. Oke, ini gue tancap dulu ya, supaya nggak lari-larian. Ini udah kelihatan ya, ini gue rangkai dulu. Colok. Oke, jelas ya. Oke, gue nyalain ya, ini nyala ya. Sebentar gue tes dulu nih berapa nih ininya. Nggak usah gede-gede lah, ini kan sampai 12 volt ya, tegangannya gue kasih 5 volt aja cukup ya. Kasih 5 volt mungkin udah cukup. Gue ganti ini gue salah colok lagi tuh, kacau. Kalau arus tinggi udah meledak gitu. Oke, ini 8 volt ya, 5 volt aja. Cukup lah ya 5 volt ya.
Oke, 5 volt cukup, masuk gede-gede. Sekarang gue hubungkan dulu nih. Ini ke positif ya, positif. Ini ke satu lagi, mana buat negatifnya, ini buat negatifnya. Oke, sekarang ini ya ke, oke, nyala ya. Di jalurnya udah ada 5 volt ya, 5 volt. Sini ada groundnya yang 0 volt ini ya, nyala. Sekarang kita cek di osiloskop tegangannya seperti apa. Ini di ujung sini aja dulu ya, di ujung aspal. Oke, agak sempit, pindahin dulu. Mana tadi probe-nya? Oke, ini udah show dulu ininya. Oh, ini gue masih cek juga nih, ini masih 5 volt apa berubah nih. Di sisi mana nih, tambahin aja deh sini. Oke, oke, negatifnya. Oke, di sini masih 5 volt juga ya, kelihatan ya. Oke, sekarang gue show yang di osiloskop ya. Tegangannya masih ada ya, 5 volt ya ini. 5 volt. Sekarang gue tuh osiloskop itu berusaha mencari yang detailnya. Nah, ini saya lihat teman-teman, di sini ada, kelihatan nggak ya? Ada spike sini ya, spike kecil. Tapi banyak ini. Gue nggak mau ngitung frekuensinya berapa ya. Tapi banyak. Tuh, lo bisa lihat itu ya. Oke, gue zoom sedikit ya. Sedikit, nah bisa lihat tuh. Spike gitu ya. Oke. Ada spike ya. Lumayan. Main aja. Tuh ada macam-macam nih, ada sini turun lagi, turun lagi. Gedein lagi deh. Ini udah kecil sebenarnya ini. Ini kalau buat pemakaian biasa sih aman sih, kalau seperti gini. Nah, segitu tuh. Nah, biasanya kan kita pakai, kalau ini ya, ini yang masalah biasa lah di switching itu pasti ada ini apa, spike-spike seperti ini ya, noise ini. Tapi ini kalau yang power supply switching yang mahal sih enggak ya. Ini kan murah merintih, bukan murah meriah. Nah, buat ngurangin noise biasanya sih ya lu lupa tahu lah, kita modalin ini aja, kapasitor gitu kan, kita paralel ya, paralel di sini. Enaknya gimana ya, di sini ya kejauhan soalnya groundnya nih, apa ground ya, ground lah. Nah, ini gue jadiin, nah nggak salah dong gue tempel di sini ya, di sini ya, supaya nggak repot juga. Di sini ya, minus di sini, bar minus di sini, gue jadiin ground juga nih.
ikut ya. Oke, kalau gue kasih ini ya, ini nilainya berapa nih? Nggak tahu lah, berapa lah. Colok ke sini, ya, ya, ya. Sorry, oke, gue lupa ya. Mesti lihat juga nih. Ya. Agak rempong juga nih ya, ternyata ya. Nah ini tadi gue udah kasih ini nih, udah kasih apa? Negatif juga dari sini, groundnya dari sini. Gue jumper di sini ya. Jadi supaya gampang gue naruh kapasitor ya di sini lah. Nah, matiin itunya ya. Nah itu udah mulai berubah tuh, ya. Kelihatan ya? Oke, ya, ini gue zoom dikit bisa. Zoom dikit, ini gue baru. Oke. Oke, kelihatan ya. Ini kondisi awalnya. Gue kasih kapasitor, groundnya. Nah, ini lebih bagus ya. Tapi yang gedenya masih ada nih. Tadi kan baru harmonik yang kecilnya nih hilang semua nih. Ini frekuensi harmoniknya nih, kecil-kecil nih, tipis-tipis nih. Kasih kapasitor hilang. Harmoniknya hilang. Tinggal yang harmonik yang gede nih. Oke, sekarang aku mau bikin rata nih. Pakai yang elektrolitik ya, Elko ya. Ini nilainya berapa ya? 220 mikrofarad ya. Aku tambahin lagi di sini, jangan terbalik ya. Minusnya di ground, di minus. Tambahin lagi. Oke. Beda nggak? Ada ya? Oh, ada dikit-sedikit. Cuma sini jadi nongol lagi nih ya. Harmonis ya. Frekuensi harmonik ini. Yang harusnya tadi udah hilang jadi nol. Nah ini ada kecil ya. Sangat ya, kecil ya. Kecil banget itu ya. Gue zoom ini deh. Oke. Kelihatan situ ya. Oke. Ini gue pasang ini nih, sektor ini ya. Jelas ya. Ini jadi tadi gue ada perubahan. Ya. Cara ini tegangannya di sini nih. Ini kalau kelihatan menghilang ya. Cuman harmoni frekuensi ininya nongol nih. Kalau gue cabut, oke. Ini nggak cocok buat frekuensi tinggi berarti ya. Set. Nah, kalau gue tambahin lagi nih, ya, tambahin lagi nih. Tambahin lagi satu lagi ya. Gue zoom out dulu. Kalian kelihatan. Harusnya begini ya. Set. Tambahin lagi ya. Di sini lah. Oke. Ini udah hilang ya harmonik ini ya. Harmonik tadi frekuensi tingginya yang lebih tinggi itu udah hilang. Udah nggak nongol-nongol lagi. Ini kalau gue cabut ininya yang kapasitor ininya. Begini deh. Maksimum ya. Oke, sekarang kita hubungkan dengan ground. Dengan earth ya, groundnya ya.
kan tadi gue udah buat nih, lumayan juga nih. Ini kan udah di ground ya. Sekarang gue hubungkan ke istilahnya earth ya, rancu. Sekarang earth ini gue hubungkan ke sini, ke ground. Ground kita bisa lihat bersih men. Bayangin ya, langsung bersih. Tegangannya masih 5 volt ya, nggak berubah. Mungkin kita perlu tes di beban ya, beban drillnya ini ya, bebannya cuma LED kan ya, langsung hilang. Kalau gue lepas keluar. Jadi sesuai judul ya, apakah apa judulnya apa tadi? Jadi judulnya ya, apakah earth dibutuhkan? Nah, lo bisa ini sendiri nih ya, atau lo ada sesuatu yang mau lo diskusikan ya, lo komen lah, komen ya, supaya gue bisa koreksi juga kalau ada kesalahan di gue, apakah ini aman atau enggak ya untuk rangkaian elektronik ya. Kalau gue lihat di sini ya perlu ya, walaupun itu rangkaian elektronik tegangan rendah atau arus rendah ya, lo tetap perlu ini karena lo menggunakan ini kan, power supply switching ini ya. Nah, umumnya kita menggunakan power supply switching lah, karena pertama lebih kecil ukurannya ya, kedua harga lebih murah, ketiga lebih ringan ya, lebih ringan. Dan emang musimnya ke situ. Walaupun gue nggak setuju sih, kadang-kadang gue tetap masih pakai power supply linear ya, power supply biasa tuh yang pakai trafo-nya gede itu. Ada beda lah ya, tetap ada beda. Kalau kita mengulang power supply linear ya, walaupun nggak efisien ya, terus kita pakai power supply switching itu ada bedanya. Ya ini oke sih. Cuman gue coba cabut kapasitor satu ya, ngaruh. Ya ini gue hanya eksperimen ya, gue nggak melakukan perhitungan matematis rangkaiannya. Kayak gini aja gue nggak tahu nih berapa nih, gue main tarik aja nih dari laci tadi kan, bersih ya. Gue nggak tahu nih, kalau cabut ngaruh ya. Nah, oke. Jadi lo cuman cukup modal ini ya untuk menghilangkan cuman satu kapasitor aja nih elko nih buat menghilangkan noise. Nah, kalau pakai ini gue belum coba juga nih ya. Pakai ini gimana? Kenapa nih hilang tegangan ini? Nah, ini jeleknya. Oke, ini kita lihat lagi ya. Gak usah gue pindahin deh. Ya, bisa kelihatan. Sekarang kita coba pakai ini ya, kapasitor yang lebih kecil ya. Ya, ngaruh ya. Pertama tadi kan gue bilang kalau mau ngurangin noise ya, kita biasanya pakai ini ada teorinya sih, cuman gue ini aja eksperimen aja, jadi nggak ada melakukan hitung-hitungan. Jadi cukup pakai ini ya. Tadi sorry, oh iya, ini kalau gue iniin gue belum ini tadi groundnya kan gue lepas tadi ya. Oke, sekarang ini gue tempel dengan earth ya, alhamdulillah ya. Kalau ini gue lepas tetap ada ya. Jadi tetap memang fungsinya si apa, kalau kita mengurangi noise ya, spike gitu ya, atau ripple ya, bisa pakai kapasitor. Nah, kalau mau efektif, tambah efektif adalah menambahkan koneksi earth ya
ke grounding rangkaian yang bersih. Cuman memang PR-nya adalah rumah lu harus ada ini, ada grounding rata ya. Oke, sampai di sini dulu video gue soal Earth ya. Ternyata butuh ya menurut gue ya. Nggak tahu kalau lo mau ada sesuatu ya, silahkan di komen ya. Nanti kita bisa diskusi lah di komentar. Sampai jumpa di video antusias elektronika selanjutnya. Semoga bermanfaat.